Ya memang. Al-Quran juga kata-katanya baku gitu, harus dibahas, harus dijabarkan sama yang ahlinya. Kalau enggak kita bingung dengan kata-katanya. Kalau Bible kan, karena kan ada keluarga yang Kristen, kayaknya sederhana kata-katanya, gampang dicerna gitu kan. Yang diajarkan kasih sayang tuh kelihatan udah. Islam tuh mengajarkan kebaikan, tapi karena bahasanya rancu, jadi mungkin kita jadi harus bertanya sama ustadz, sama yang ahli gitu kan. Itu jadi prosesnya agak lama. Saya kasih contoh ya, misalnya begini. Di dalam Quran surat Al-Fat 29, dikatakan orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu saling berkasih sayang sesama mereka. Tapi sejarah Islam membuktikan bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu tidak saling berkasih sayang sesama mereka, tetapi mereka saling membantai. Setelah Muhammad meninggal, terjadi pertikaian internal umat Islam. Contoh misalnya, ketika Muhammad meninggal, istri Muhammad yang namanya Aisyah itu bersekutu dengan Tolha, dengan Zubair, melawan pasukannya dari Ali, menantunya Muhammad. Jadi istrinya Muhammad ngelawan menantunya Muhammad. Itulah yang terjadi dalam perang Jamal, disebut perang Jamal. Karena Aisyah dan para pengikutnya itu mereka menunggangi unta. Jamal itu artinya unta. Jadi mereka saling baku bantai di situ. Ribuan kaum muslimin tewas. Setelah itu tidak usai. Perang itu masih berlanjut. Terjadi perang Siffin, perang antara kelompoknya Muawiyah, pengikut Muhammad, dengan menantunya Muhammad, yaitu Ali ibn Abu Thalib. Menantunya Muhammad, karena dia menikah dengan Fatimah, anaknya Muhammad yang perempuan. Bahkan setelah itu terjadi lagi perang Karbala, di mana cucu Muhammad, Hasan dan Husain, itu di situ dipenggal. Jadi perang terus. Bisa tahu, Edis hafal ya? Saya sangat tahu sejarah agama Islam. Sejarah agama Islam itu penuh dengan darah. Bahkan setelah Muhammad meninggal, itu mayat Muhammad itu nggak keurus. Saking mereka rebutan duit, rebutan tahta. Begitu loh. Ketika Muhammad meninggal, umat Islam itu ribut masalah siapa khalifah yang akan menggantikan Muhammad. Jadi mayat Muhammad sampai 3 hari nggak keurus itu. Begitu. Ya Allah. Iya. Bahkan hadis-hadis menunjukkan, sebelum Muhammad meninggal, Muhammad itu ingin meminta pena dan kertas. Sebelum Muhammad meninggal, dia bilang begini, tolong bawakan kepadaku pena dan kertas, supaya aku tuliskan kepada kalian sebuah wasiat, supaya kalian nanti tidak tersesat sepeninggalku. Tetapi sahabat Muhammad yang bernama Umar ibn Khattab, itu menghalang-halangi Muhammad dari menuliskan wasiat itu. Bahkan Kenapa? Umar bin Khattab mengatakan bahwa Muhammad tuh ngigau dia. Kenapa Umar menghalangi? Karena menurut orang-orang Syiah, Umar itu ingin menghalang-halangi Muhammad, menunjuk Ali ibn Abu Thalib sebagai penerus dia. Makanya orang Syiah dengan orang Sunni itu nggak akur. Karena menurut orang Syiah, seharusnya Muhammad itu ingin menuliskan bahwasanya menantu dia, yaitu Ali ibn Abu Thalib, yang menjadi khalifah. Seperti itu. Nah, itu ada ayat-ayatnya dalam Al-Quran, di mana Muhammad itu mengancam 2 istrinya. Di dalam surat Al-Ahzab itu. Surat Al-Ahzab, ayat yang Al-Ahzab atau At-Tahrim itu. Ayat yang ke-4. Bagaimana di situ, jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka ketahuilah bahwa para malaikat, Jibril, orang-orang mukmin akan membantu Muhammad. Ini bawa keluar dulu nih, Ben pipis kan. Ya itu panjang cerita itu. Kalau orang-orang muslim awam memang banyak tidak tahu itu, begitu. Enggak, memang Bunda cerita-cerita Nabi Muhammad tuh, karena kan di pengajian aja perdebatan hadis tuh kan ada gitu. Jadi Bunda malas nih sahih apa enggak gitu. Apalagi dengar cerita-cerita seperti itu kan. Jadi nggak terlalu. Jadi Bunda jalani adalah berusaha berbuat baik aja, menjaga hati supaya tetap baik gitu, positive thinking. Jadi hanya itu aja. Tapi untuk hal-hal yang lain lebih jauhnya, justru Bunda taunya setelah nonton channelnya Edis. Iya. Padahal kalau dalam agama Islam tidak seperti itu. Dalam agama Islam itu yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka orang tersebut masuk surga. Walaupun dia berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Yang penting 2 kalimat syahadat itu. Makanya bertentangan begitu. Padahal tadi Bunda nonton diskusinya Edis yang mengenai pakaian kita di mata Tuhan itu kan hati. Itu Bunda setuju banget. Bukan pakaian kita atau cara kita berpakaian. Jadi betul gitu kan. Ngapain kita lihat casingnya gitu kan. Betul. Terus jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berkata, sebaik-baiknya pakaian itu adalah takwa, ketakwaan. Menurut Al-Quran itu. Tapi kalau menurut orang Islam, sebaik-baik pakaian adalah menutup aurat.
Tiap hari yang dibahas orang-orang muslim itu. Jadi hijrah itu adalah definisinya menutup aurat. Itu definisi hijrah. Iya. Apakah Anda sudah menutup aurat belum? Bangga banget kalau menutup aurat. Tapi yang di dalam pikiran mereka aurat itu hanya rambut saja, rambut kepala. Padahal hakikatnya yang ditutup itu hati kita ya, dari nafsu jahat. Rambut, Allah menciptakan, Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya kayak rambut. Jadi sebetulnya kayak hijab gini bukan ukuran ketakwaan ya seseorang. Betul sekali. Bahkan sebenarnya hijab-hijab ini, apalagi Bunda Ocit kan jauh lebih tua daripada saya. Zaman-zaman dulu, zaman-zaman film Lupus, ya kan? Yang punya permen karet dan lain sebagainya. Ada gitu orang pakai jilbab zaman dulu? Nggak ada. Iya. Coba saya mau tanya Bunda Ocit, zaman sekolah ada jilbab nggak? Nggak ada. Jadi ini budaya Islam, budaya Arab yang diadopsi sama kita, akhirnya diterapkan oleh ulama-ulama supaya berhijab. Sebenarnya jilbab-jilbab ini orang itu ikut-ikutan latah. Jadi kalau petingginya sudah ngomong jilbab wajib, itu bawah tuh padahal latah ngomong-ngomong wajib. Padahal sebenarnya kalau ditelusuri bisnis tukang jual jilbab. Iya, nggak ada dulu perempuan-perempuan pakai jilbab itu nggak ada. Gitu loh. Tapi benar jadi boros beli jilbab dulu pas baru, jilbab terus. Makanya setiap hari wajib tutup aurat. Sejak kapan rambut itu jadi aurat? Quraisyihab pernah ngomong bahwa apakah rambut itu termasuk aurat? Itu ulama itu masih berselisih pendapat. Kalau yang kan pasti aurat itu sudah pasti aurat ini. Ya. Kemudian yang di atas lutut, kalau itu saya setuju. Saya setuju tuh Quraisyihab, saya suka dengan beliau. Tapi kan sekarang di Arab Saudi sendiri tidak diwajibkan wanita berhijab, bayangin coba. Karena mereka sudah sadar bahwa apa yang selama ini latah diikuti itu hanyalah latah massal saja. Orang hanya ikut-ikutan saja. Tapi kalau kita mau mengkaji secara akademis, itu sebenarnya berjilbab ini itu baru dipelopori oleh seorang ulama asal Mesir. Ya, jadi dia itu ingin mengukur pergerakan orang Islam. Dulu ada partai politik di Mesir, mereka ingin mengukur kekuatan mereka. Jadi dibajuin lah kadernya itu dibajuin. Kalau zaman sekarang orang dibajuin dengan baju parpol, misalnya PDIP, dikaosin. Dengan dikaosin mereka dapat mengukur seberapa kekuatan mereka. Nah, sebenarnya jilbab itu pelopornya itu Hasan Albani dari Mesir. Mereka ingin mengukur kekuatan umat Islam, makanya perempuannya digituin. Ditutupin kepalanya. Begitu. Itu aslinya seperti itu. Lalu kemudian berkembang, jadi katanya menutup aurat lah, begitu. Tambah lagi ada pebisnis jilbab lah, tiap hari mempromosikan itu. Kemudian tambah lagi dibikin hadis-hadis. Kalau perempuan kelihatan rambutnya sehelai saja, maka akan 70 tahun di neraka. Ada. Perempuan yang menampakkan satu helai rambutnya kepada seorang yang bukan muhrimnya akan dihukum 70 tahun di neraka. Tapi hadis itu juga saya manfaatin. Karena dulu begini. Dulu saya itu punya pegawai muslimah. Dia kalau habis dari kamar mandi, itu rambutnya itu numpuk di selokan air. Saya bilang sama dia, kamu tahu nggak, menurut hadis satu helai rambut wanita itu akan 70 tahun di neraka. Dia ketawa, dia nggak percaya. Saya tunjukin hadisnya. Setelah saya tunjukin hadisnya, besok dia rambutnya tidak numpuk lagi. Ada hadisnya. Ya Allah, nggak kayak kemarin aja waktu sholat ya. Contoh apa, semoga aja bisa diperbaiki itu ya. Mungkin nggak sih kalau diperbaiki kayak gitu, aturan kayak gitu, kayak Bunda juga tadi lihat yang Edis membahas duduk gitu, tahiyat itu. Tahiyat awal dengan tahiyat akhir gitu, dan yang mirisnya Muslimnya si bapaknya nggak bisa jawab, itu sedih, dan Bunda juga nggak tahu gitu. Bunda yang lakukan, Bunda pernah sholat dulu di kilometer berapa mau kelihatan rambut sedikit, itu disuruh ulang sama teman Bunda yang, kamu lu nggak sah, kenapa rambut lu kelihatan? Tapi kita nih kayak udah kayak robot kali, udah kayak langsung kita sholat lagi, sepertinya aduh udah selesai, ini maksudnya apa ya gitu. Ini kayak rambut kelihatan sedikit aja katanya nggak diterima. Tapi setelah Bunda melalui spirit sakit itu, Bunda bertanya, sepertinya dengan Tuhan itu nggak ada ukuran waktu, nggak perlu harus subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu kan. Terus bahkan itu yang Bunda pelajari agama pun, kita sholat isya itu untuk Nabi Isa, ya kan, artinya kita juga mengimani gitu kan. Nah, nggak ada ukuran waktu gitu, kenapa harus ada waktu, kapan aja kita bisa ingat sama Tuhan gitu kan. Nah itu kadang